Shalom. Majelis POU Kelapa Gading mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini dilayani oleh Pendeta Tentrem Mingtias Mesak SSI. Selamat beribadah, kiranya kesetiaan kita beribadah menguatkan panggilan dan pengutusan serta mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Silakan berdiri dan kita akan bernyanyi dari Kidung Keesahan 205 ayat 1. Umat Tuhan, mari kita kuduskan kebaktian kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Kita bernyanyi dari Kidung Keesahan nomor 2 bait 1 dan 2. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, dalam kehidupan dan pengakuan kita selaku orang percaya, selalu diingatkan agar kita memahami sesungguhnya mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan. Hanya oleh kasih Tuhan, Ia telah menyatakan hukumnya agar didengar, diperhatikan dan dilakukan dalam perjalanan hidup kita pada situasi apapun. Inilah hukum Tuhan antara lain sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mari kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa pelanggaran kami.
Sebab Engkau Allah yang maha murah, dan hanya oleh kemurahan-Mu saja kami masih ada sampai saat ini. Jikalau kami mengingat hidup kami sungguh malu. Kami sering berusaha menutupi dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di depan sesama kami, bahkan juga di depan-Mu. Ya Tuhan, kami menyesal dan malu. Hapuskanlah pelanggaran kami, dan jangan mengingat-ingat dosa kami. Demi kasih dan kesetiaan-Mu, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Mari jemaat, kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan 66 ayat 1. Dengarkanlah saudara-saudara sabda Yesus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 97 bait yang pertama. Umat Tuhan, silahkan berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat memperbaharui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan melakukan pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber hikmat, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan semua umat-Mu yang akan mendengar, kami boleh bersama-sama belajar kembali dari Alkitab, dan hidup kami disegarkan kembali oleh firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian, selamat hari Natal. Saya yakin sukacita Natal masih ada di hati kita. Namun
kalau suasana Natal, sukacita itu sudah tidak lagi tinggal di hati kita, mari kita teduhkan diri kita. Kita kembali di minggu terakhir di tahun 2021 ini, di minggu ke-52, kita kembali mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sepatutnya kemarin kita baru merayakan Natal. Sukacita Natal itu harus mengubah hidup kita. Sukacita Natal harus memperbaharui hidup kita. Seperti halnya yang dikehendaki oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Ketika Paulus mengingatkan jemaat itu akan identitas diri mereka, Paulus mengingatkan agar mereka berubah. Sama seperti kita yang merayakan Natal, sepatutnya kita berubah dan damai sejahtera Natal, sukacita berita Natal itu mempengaruhi hidup kita. Sehingga memasuki tahun 2022, kita ada dalam suasana yang baru. Meskipun pergumulan kita tetap sama. Keadaan kita belum berubah. Tetapi berita Natal mengubah cara pandang kita terhadap berbagai persoalan hidup ini. Tema minggu ini mengucap syukur atas kasih-Nya di segala situasi. Mengucap syukur atas kasih-Nya di segala situasi. Ini harus menjadi dasar hidup kita. Kenapa? Paulus menuliskan pada bacaan kita alasan untuk kita terus mengucap syukur. Ada 3. Yang pertama, karena kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan yang mendapat berita keselamatan. Yang kedua, kita ini sudah dikuduskan. Sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Dan kita ini orang-orang yang mendapat kasih Allah. Orang-orang yang mendapat pengasihan dan kemurahan Tuhan. Sehingga patutlah kita memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mendapat kasih itu. Orang yang mendapat kasih pasti adalah orang yang memiliki perhatian penuh dari Tuhan. Dipilih, dikuduskan, dan dikasihi. Sehingga kita perlu mengubah diri kita. Dan diharapkan kita mampu mentransformasi, mengubah perubahan dari diri, mengubah orang-orang di sekeliling kita atau lingkungan kita. Oleh karena itu dikatakan di sana, karena kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mendapat belas kasihan. Yang sudah mendapat kasih dari Tuhan dan dikuduskannya. Hendaknya setiap tingkah laku kita didasarkan pada 3 hal itu. Karena itu kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak Ibu, Paulus tahu bahwa di dalam persekutuan, dalam hidup bersama, setiap orang itu punya karakter. Ya kan? Di persekutuan kita di Poklapa Gading saja, kita juga dengan berbagai karakter karena kita memiliki latar belakang yang berbeda. Tidak usah jauh-jauh, di rumah kita dengan 2 orang anak. Saya 2 orang anak, kami 3 orang. Memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki gaya hidup yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Hanya satu yang bisa menyatukan,
yaitu ketika kita bersama-sama memiliki dasar yang sama, yaitu dasar dari kasih Tuhan. Dasar dari kasih Tuhan yang akan menolong kita untuk merefleksikan hidup kita, mengaplikasikan hidup kita, menyatakan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita hari demi hari. Dikatakan di sana orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, jadi orang yang sudah dipilih Allah dan yang sudah dikuduskan Tuhan, dia tidak akan lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi damai sejahtera Tuhan menjadi dasar di dalam pola pikirnya. Hidup ini seperti puzzle, ya. Kalau kita main puzzle, ada bagian yang tidak pas dan kemudian kita harus dicocok-cocokkan. Allah membangun kita, membentuk kita dari berbagai model dengan karakter, karena dilatar belakangi dengan berbagai latar belakang pengalaman hidup. Kalau tanpa dasar yang kuat, dasar kasih Allah, maka yang terjadi adalah tidak satu dengan yang lain. Dikatakan pada ayat 16, ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Menjadi satu tubuh, menjadi sesuatu yang utuh. Di keluarga, di masyarakat, dalam gereja kita menjadi satu yang utuh. Sementara tiap pribadi kita tidak utuh. Tiap pribadi kita pernah ada dalam luka. Tiap pribadi kita pernah ada di dalam trauma. Yang memulihkan hanya kasih. Ketika kita merasa dikasihi oleh Allah, ketika kita merasa dipilih oleh Allah, ketika kita merasa dikuduskan oleh Allah, serta-merta kita akan menempatkan diri kita di bawah kuasa dan kendali Allah. Karakter yang muncul bukanlah karakter pribadi Tias, pribadi si A dan si B, tetapi pribadi yang sudah diubahkan. Pribadi dengan pengalaman yang sudah mendapat kasih Tuhan. Pribadi dan karakter ini akan mengubah cara pandang dan sikap kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, kita saat ini hadir sebagai pribadi yang berstatus sebagai umat pilihan Tuhan. Status umat pilihan Tuhan yang sudah diubahkan, sudah menerima berita Natal, sudah lahir di dalam kehidupan kita damai sejahtera Kristus. Status ini harus mampu merubah perilaku kita. Status kita menentukan bagaimana kita berperilaku. Menentukan bagaimana kita bersikap, bertindak. Di dalam Amsal mengatakan besi menajamkan besi, tetapi orang menajamkan sesamanya. Artinya apa? Setiap hari, setiap saat kita akan berbenturan, bergesekan dengan orang lain. Kita akan bersama-sama ada di dalam pergumulan yang sama ataupun pergumulan yang berbeda. Dalam kepentingan-kepentingan yang sama maupun kepentingan yang berbeda. Kita terus terjadi gesekan-gesekan. Gesekan itu kalau dibiarkan tanpa kasih Allah akan melukai. Gesekan kalau dibiarkan tanpa teguran, tanpa kasih, akan membuat kita menjadi kering.
Tetapi bila di tengah-tengah berbagai situasi yang ada, kita menempatkan kasih Allah, menempatkan status kita bahwa sebagai orang yang dipilih dan sudah dikuduskan, hal itu menjadi dasar kita bersikap dan berperilaku. Niscaya ada berbenturan, ada perbedaan, juga ada maaf yang akan terucap. Kalau Paulus mengingatkan kepada kita semua, dan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan. Setiap kita memiliki persoalan, memiliki tekanan dari rumah, dari pekerjaan. Tetapi setiap kita memiliki pilihan bagaimana kita menanggapi setiap persoalan itu. Bagaimana kita menanggapi situasi-situasi. Dengan mengucap syukur dan mendasarkan pada kuasa Allah yang bertahta di dalam diri kita, niscaya kita mampu menguasai diri. Damai Tuhan itu menguasai kita. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri tahun 2021. Memulai dengan tahun yang baru. Pandemi belum berakhir. Tapi kita sudah dituntut untuk ada di dalam situasi dan keadaan yang baru. Masalah demi masalah yang akan kita bawa dari tahun 2021 ini ke 2022 akan tetap ada. Ya, utang piutang masih kita bawa juga. Persoalan akan kita bawa juga. Tetapi kita yang telah menerima damai dan sukacita Tuhan akan terus belajar memaknai setiap perjumpaan kita, memaknai setiap gesekan dan persoalan kita dalam segala situasi dengan keyakinan bahwa kita ini orang yang sudah dikuduskan. Kita ini adalah orang yang sudah dikasihi Tuhan. Kita ini umat pilihan Tuhan. Bersikap, bertindak, berperilaku dengan dasar yang demikian. Menolong kita membangun situasi dan keadaan yang kondusif. Menolong kita membangun komunitas yang saling menopang. Biarlah kita saling menguatkan, saling menerima satu dengan yang lain. Mengucap syukur atas kasih-Nya di segala situasi akan menolong kita melihat segala persoalan hidup kita dalam terang. Allah berkenan. Allah akan menolong kita mengakhiri semuanya. Tuhan menyelesaikan bagi kita. Tuhan menuntun kita untuk terus belajar. Biarlah kita membangun satu tubuh Kristus dalam segala keberadaan, dalam segala kelemahan, dalam rengkuhan kasih-Nya. Kita sudah diperbaharui dengan Natal. Mari kita membawa damai sejahtera Natal itu di kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya dan masyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai bernyanyi baginya dan bermasmur baginya, bercakapkan perbuatannya yang ajaib, bermegah tak henti dalam nama yang kudus. Wahai orang
langsung baginya percakapan perbuatannya yang ajaib, berkata henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Sorak-sorai umat Tuhan, sorak-sorailah, sorak-sorailah umat Tuhan, sorak-sorailah, sorak-sorailah umat Tuhan, sorak-sorailah, sorak-sorailah umat Tuhan, mari sorak-sorailah. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang telah memilih kami dan menguduskan kami, memperbaharui karakter kami dengan karakter-Mu ya Kristus, sehingga kami dengan segala kelemahan kami boleh percaya dan boleh diperbaharui dari waktu ke waktu. Tolonglah kami Bapa, agar kami terus berusaha membangun persekutuan yang benar, persekutuan yang terus memulihkan, karena kami telah Tuhan pulihkan. Kami bersyukur kami boleh ada di hari Minggu terakhir di tahun 2021 ini. Di dalam segala keterbatasan kami telah berusaha memberi diri kami di dalam pelayanan di PO Kelapa Gading. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Seluruh pelayanan yang kami selenggarakan, Tuhan memberkatinya. Memberkati juga setiap pribadi-pribadi yang telah memberi diri di dalam pelayanan. Para majelis jemaat, para pegawai tata usaha, TK RUT, dan juga majelis pertimbangan, badan pengawas perbendaharaan, komisi-komisi yang ada. Biarlah Allah sendiri yang menerima persembahan peribadahan mereka, persembahan hidup mereka di dalam pelayanan di tempat ini. Berkati juga setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh saling menopang, saling menunjukkan kemurahan Tuhan dan terus berbelas kasih satu dengan yang lain. Sehingga kami dapat menata pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di tahun 2022 nanti. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga dalam jemaat di PO Kelapa Gading. Tiap keluarga Tuhan tahu keadaannya. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Secara khusus saat ini kami mendoakan keluarga Insinyur Eriko Binsar Sitorus, keluarga Raja Rifai Nainggolan, keluarga Irene Yohana Nelwan Sumendap, keluarga Lincendun, keluarga Victor Nguru, keluarga Riki Nguru. Kasih-Mu ada pada mereka, dan Tuhan terus menilik setiap pergumulan mereka. Bersama juga dengan jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit yang telah lama maupun sakit oleh karena keadaan saat ini. Mereka yang telah lanjut usia maupun oleh penyakit-penyakit yang ada. Tilik dan lihatlah mereka Tuhan, lawatlah dengan belas kasih-Mu, pulihkanlah mereka. Kami mendoakan Pak Theo dan Bu Teni Latui Hamalo, Ibu Kesia Sumarni, Bapak Vence Rompas dan Ibu Yuliana Rompas Toar, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong.
Tuhan, lihat pergumulan mereka, berkati obat-obatan dan makanan yang mereka minum. Sabarkan setiap mereka yang menjadi bagian dalam keluarga kekasih-kekasih-Mu ini. Memberkati juga saudara-saudara kami yang bertemu dengan hari ulang tahunnya. Kami mendoakan anak Sevanya, anak Valeri Orli Natania, Bapak Yonas Kalesaran, Saudara Adriana Noel Pais, Saudari Risil Nainggolan, Ibu Christine Siagian Panggabean, Ibu Grace Natalia Siahaan. Kasih Tuhan memperlengkapi mereka yang bertambah usia, dan berkat-berkat-Mu mengiringi mereka. Bila Tuhan jumpai ada keluarga yang bersuka cita di dalam persekutuan kami, sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, memberkati setiap pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama menyangkut cara mengatasi pandemi dan bagaimana memulai kenormalan baru. Kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang ada tertimpa bencana alam. Kuasa kasih-Mu ada pada mereka, melingkupi pemerintah kami sehingga kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat boleh terjadi. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami boleh melewati tahun 2021 ini dalam segala pergumulannya. Kuasa-Mu hadir bagi kami, sehingga kami boleh memasuki tahun 2022 dalam harapan yang baru. Seluruh rencana-rencana pelayanan gereja-Mu, rencana-rencana pembangunan yang diselenggarakan oleh bangsa kami, bahkan pribadi-pribadi kami bawa pada-Mu Tuhan. Izinkan kami memasuki tahun yang baru dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ini Allah doa kami. Seluruh pergumulan kami ada di hadapan-Mu. Karena kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang terus memperbaharui hidup kami dan yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening 12500452837 atas nama Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading atau dengan QRIS. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami bersyukur
karena Engkau sudah memberkati kami dengan segala berkat yang sudah kami terima. Dan kini saatnya kami akan memberikan sedikit dari berkat yang sudah kami terima. Kiranya persembahan yang sedikit ini boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkati juga majelis yang bertugas, kiranya Tuhan memberkati mereka dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Nyanyian persembahan Kidung Keesaan 476 ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat silahkan berdiri. Dengan hikmat Tuhan kita menjalani hari-hari kita oleh kasih setia dan berkat-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 425. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kembalilah ke kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.